وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini 15 Muharram 1443 kita lanjutkan pengajian Mukhtasar Al-Jami' As-Saghir. Kita sudah sampai pada hadis nomor 151. Faqala al-muallif hafizahullahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu, yang paling disukai, ibadillahi, dari hamba-hamba Allah, ilallahi, oleh Allah Ta'ala, adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus di antara mereka akan akhlaknya. Hadis ini sahih riwayat Tabarani. Hadis ini menunjukkan fadilah akhlak yang baik. Akhlak yang baik fadilahnya sangat banyak. Pertama, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, paling berat di dalam timbangan amal manusia. Yang ketiga, bisa mencapai derajatnya orang yang ahli qiyamul lail dan ahli puasa, meskipun dia bukan ahli qiyamul lail, meskipun dia bukan ahli tahajud, tapi dengan sebab akhlak yang baik, maka dia bisa mendapatkan derajatnya orang-orang yang ahli puasa dan ahli tahajud. Mari kita lihat hadis-hadisnya. Kita tulis pada kitab Al-Jami' As-Saghir husnul khuluq, kemudian kita tulis sahih supaya yang muncul hadis-hadis yang sahih. Nah, ini fadilah berikutnya lagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akmalal mu'minina imanan, orang yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Wa inna husnal khuluqi, dan sesungguhnya husnul khuluq la yablughu darajatas shaumi was salah, mencapai derajatnya ahli puasa dan ahli salat, maksudnya salat tahajud sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain. Ma min syai'in fil mizan, tidak ada sesuatu dalam timbangan athqalu min husnil khuluq, yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Dawud. Karena itu Nabi mengajarkan kepada kita doa minta akhlak yang baik. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Itu doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka supaya kita menjadi hamba Allah yang paling dicintai Allah, mari kita setiap hari berdoa minta diperbagus akhlak. Ketika sujud kita ucapkan Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi, atau kita ucapkan Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta, supaya diberi hidayah oleh Allah untuk jadi akhlak yang baik. Kita lanjutkan hadis 152. Ahibba, cintailah, linnasi, untuk orang-orang, ma tuhibbu, apa saja yang engkau cintai, linafsika, untuk dirimu sendiri. Hadis sahih riwayat Bukhari dalam At-Tarikh. Hadis ini menghasung kita supaya bermuamalah yang baik. Jangan melakukan kepada manusia sesuatu yang kita tidak suka untuk diperlakukan seperti itu. Kita tidak suka diejek, jangan mengejek. Kita tidak suka dituduh, jangan menuduh. Kita tidak suka diperenguti, jangan merenguti orang. Nah, itu maksudnya ya. Sukailah apa yang kamu sukai untuk dirimu, sukailah untuk orang lain juga. Tapi tentu saja ini hanyalah pada perkara-perkara yang baik ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan minal khairi, sukailah terhadap para manusia apa yang kamu sukai terhadap dirimu sendiri, minal khairi, yang berupa kebaikan. Hadis riwayat Ahmad. Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li akhihi, tidak beriman sempurna seorang hamba sampai dia menyukai untuk saudaranya, yaitu sesama muslim, ma yuhibbu li nafsihi,
apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri, minal khair, dari kebaikan-kebaikan. Hadis berikutnya 153. Ihbis, tahanlah, aslaha, pokoknya, wasabbil, dan wakafkanlah, samarataha, buah-buahannya. Hadis ini sahih, riwayat Nasai. Hadis ini bicara tentang wakaf kebun yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar punya tanah yang sangat dia cintai. Nah, dia pengen untuk berinfak dari harta yang dia cintai, yaitu kebunnya tadi. Maka Rasul SAW memberikan saran, kalau begitu ini kebun kamu jadikan kebun wakaf. Wakaf bagaimana? Ihbis aslaha, tahanlah pokoknya, yaitu pohon-pohonnya. Pohon-pohonnya dijadikan wakaf. Sabbil samarataha, buahnya itu yang dibagi-bagikan kepada orang-orang yang diwakafi untuk mereka. Nah, maka akhirnya Sayyidina Umar memberikan wakaf kepada orang-orang miskin, juga kepada kerabat-kerabat Sayyidina Umar. Nah, maka ini kebun Sayyidina Umar, kebun wakaf. Kalau ada buah yang sudah tumbuh, maka semua kerabatnya boleh untuk mengambil, halal, bebas. Semua orang miskin boleh masuk untuk mengambil, halal, bebas. Ini karena kebunnya kebun wakaf. Dan saya membaca satu perkataan ulama yang sangat bagus, bahwasanya tidak ada satupun sahabat Nabi kecuali pasti memiliki sesuatu yang diwakafkan. Kalau ini benar, maka ini menunjukkan pentingnya wakaf, sehingga para sahabat semuanya sangat mementing-mentingkan bagaimana seseorang itu punya wakaf, sehingga ketika dia mati pahalanya masih apa? Mengalirkan terus. Nah, ini perlu untuk kita pikirkan, karena kita pasti akan mati. Kalau kita belum punya wakaf, maka kita usaha bagaimana supaya punya wakaf. Tidak harus milik kita sendiri. Misalnya ada wakaf, kita ikut, bisanya berapa? 500.000, nggak ada masalah. Kita ikut 500.000, yang penting sudah ada bagian wakaf di situ. Sehingga selama benda ini atau barang wakaf ini masih dimanfaatkan, maka kita masih mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan hadis 154. Ihbisu, tahanlah, sibyanakum, anak-anak kecil kalian, hatta, sehingga, tadhhaba, lenyap, fu'atul asya, gelap gulitanya, fu'atul isya, ya, gelap gulitanya waktu isya. Fa innaha, karena sesungguhnya waktu tersebut, sa'atun, satu waktu, takhtariqu, yang menyebar, fiha, di dalamnya, asyayatin, para setan-setan. Hadis ini sahih, riwayat Imam Hakim. Yang dimaksud fu'atul isya, waktu gelap gulitannya waktu isya, itu maksudnya adalah awal malam. Jadi mulai maghrib, biasanya gelapnya kan pekat nih. Kalau nanti sudah selesai waktu maghrib, masuk waktu isya, nah itu biasanya gelapnya sudah tidak pekat lagi. Jadi intinya pengamalan hadis ini adalah kalau sudah adzan maghrib, maka anak-anak jangan keluar rumah, ditahan. Sampai kapan? Sampai masuk waktu isya. Kalau sudah masuk waktu isya, anak-anak keluar rumah, nggak ada masalah. Tapi kalau ba'da maghrib sampai isya, jangan. Kenapa? Nabi menyebutkan takhtariqu fiha syayatin. Setan itu menyebar pada awal malam. Maghrib ini awal malam, setan keluar. Nah, ketika rame-rame setan keluar begini, ini gangguannya semakin besar, karena keluarnya bareng, bersama, gitu. Sehingga dikhawatirkan anak-anak kita yang ada di luar rumah akan disambar oleh setan, karena setan bisa menyambar manusia. Sebagaimana sudah pernah saya ceritakan, seorang sahabat Nabi hilang dari Madinah. Kenapa? Disambar setan. Akhirnya istrinya menikah lagi. Nah, setelah itu setannya mengembalikan jinnya mengembalikan manusia ini, sahabat Nabi ini. Kaget dia, istrinya sudah menikah. Nah, ternyata dia ditahan oleh setan atau oleh para jin. Itu mungkin karena dia keluar rumah belum baca bismillah. Sehingga kalau kita keluar rumah hendaklah membaca doa, ya, bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Di sini disebutkan sibyan, anak kecil. Kenapa anak kecil saja yang dilarang? Ibnul Jauzi mengatakan karena anak kecil itu salah satu dari dua. Pertama, anak kecil sering membawa najis. Setan itu senang kepada sesuatu yang najis.
Nah, kalau anak kita bawa najis, setan bisa nempel sama dia. Yang kedua, anak kecil ini biasanya lalai dari zikir. Karena masih anak-anak, nggak paham zikir. Nah, setan itu paling mudah menguasai orang yang tidak sedang apa? Zikir. Kalau orang sudah dewasa keluar rumah ba'da maghrib silahkan, nggak ada masalah. Yang penting zikirnya dijaga, okay? Sehingga setan mau menyambar kita nggak bisa. Kita zikir terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu makna kenapa dilarangnya anak-anak kecil ini. 155. Ihtajja, telah berdebat Nabi Adam wa Musa, dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Faqala Musa, berkata Nabi Musa, anta Adam, kamu adalah Nabi Adam, alladzi khalaqakallah biyadih, yang Allah menciptakan kamu dengan tangannya. Ini menunjukkan Allah punya tangan, tetapi laisa kamitslihi syai', Allah tidak seperti apapun juga. Wa nafakha fika, dan Allah telah meniup padamu mir ruhihi, dari rohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rohnya Allah maksudnya roh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bukan berarti Allah itu terdiri dari roh, bukan, ya. Wa asjadalaka, dan Allah menyuruh sujud kepada engkau, malaikatahu, malaikat-malaikatnya. Wa askanaka, dan Allah menempatkan kamu jannatahu, di dalam jannahnya. Akhrajtan nasa minal jannah, kamu menyebabkan keluar para manusia dari jannah. Bidzambika, dengan sebab dosamu. Dosanya Nabi Adam apa? Makan buah yang dilarang, ya. Tidak kita sebut buah khuldi, tapi buah yang dilarang. Wa ashqaitahum, dan engkau telah mencelakakan mereka, karena semuanya turun ke dunia. Qala Adam, maka Nabi Adam mengatakan, ya Musa, hei Musa, antal ladzi istafaqallahu, kamu itu orang yang dipilih oleh Allah, birisalatihi wa bikalamihi, dengan risalah-risalahnya dan juga kalamnya, maksudnya diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anzala 'alaika at-Taurat, dan Allah telah menurunkan kepada engkau kitab Taurat. Atalumuni, apakah kamu mencela saya? Ala amrin katabahullahu alayya, atas satu perkara yang Allah sudah menetapkan untuk saya. Qabla ay yakhluqani, sebelum Allah itu menciptakan saya. Fahajja Adam, maka mengalahkanlah Nabi Adam itu Musa terhadap Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya. Nabi Musa nggak bisa jawab pertanyaan ini. Hadis sahih muttafaqun alaih. Ini kasusnya di mana saya nggak ngerti ini, Pak. Debatnya Nabi Musa dengan siapa? Nabi Adam. Mungkin di langit nih, atau pas Isra Mi'raj itu mungkin. Karena ini kan yang menceritakan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pas Isra Mi'raj itu kan para nabi ketemu semuanya, kemudian debat didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa semua dosa yang dilakukan manusia dan semua amal yang dilakukan manusia itu sudah ada takdirnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun, sekecil masalah apapun, misalnya nih, sekarang saya ngajar di sini, duduk di sini, sampai jam berapa nanti berhentinya, itu sudah ada takdirnya. Misalnya saya nanti berhenti jam 7, berarti takdirnya memang sejak dulu sudah tertulis jam 7. Kalau saya berhenti jam 7:15, berarti sudah takdirnya dulu jam 7:15. Sudah ada takdirnya semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jangan salah paham. Kemudian kita mengatakan saya berdosa nggak apa-apa karena hanya menjalani takdir. Ini nggak benar, ya. Jadi hadis-hadis begini bukan untuk jadi pembenaran perbuatan maksiat. Tapi maksudnya adalah kita harus yakin adanya takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu akidah yang sempurna, yang tengah-tengah antara akidahnya Qadariyah dengan akidahnya Jabariyah. Ini dua kelompok sesat. Qadariyah itu adalah kelompok yang menafikan adanya takdir. Mereka mengatakan tidak ada takdir. Mereka mengatakan Allah itu tidak punya ilmu sebelum terjadi sesuatu. Kalau terjadi gempa, nah setelah terjadi gempa baru Allah tahu, oh ada gempa. Sebelum ada gempa Allah nggak tahu. Nah ini adalah perkataan siapa? Qadariyah.
Qadariyah yang ngomong seperti yang saya ucapkan ini Qadariyah yang kafir, yang Qadariyah di awal-awal dulu. Sekarang Qadariyah model gini sudah nggak ada. Adanya adalah Qadariyah yang mengatakan bahwa perbuatan itu ada baik ada buruk, perkara itu ada baik ada buruk. Kalau perkara itu baik, itu takdir dari Allah. Tapi kalau perkara itu buruk, itu bukan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang sembuh, takdir dari Allah. Sakit, bukan. Kenapa? Allah itu maha bijaksana, tidak mungkin berbuat yang jelek, membuat orang sakit, nggak mungkin. Itu kata Qadariyah. Nah, ini nggak benar seperti ini. Yang benar adalah takdir baik maupun buruk, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan kita yang baik maupun perbuatan kita yang buruk, semuanya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Qadariyah sesat nih. Jangan diikuti perkataan seperti itu. Sebaliknya Jabariyah ini kelompok yang mengatakan bahwa manusia ini hanya menjalani takdir, tidak bisa keluar dari takdir. Kalau misalnya seseorang pengen sehat tetapi takdirnya sakit, tidak akan bisa. Kalau seseorang pengen untuk sholat tetapi takdirnya tidak sholat, tidak akan sholat juga. Jadi manusia tidak punya pilihan sama sekali. Manusia hanya menjalani apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, nggak bisa lepas dari itu sama sekali, nggak punya pilihan. Ini juga perkataan yang salah. Yang benar adalah bahwa Allah menciptakan takdir, Allah itu sudah menakdirkan, tetapi Allah memberikan kita pilihan untuk melakukan apa yang kita maui. Saya misalnya ada minuman teh sama minuman air putih. Apa yang saya minum itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Tetapi Allah memberikan kepada saya pilihan untuk pilih yang mana. Buktinya kalau saya pas ingin teh, saya akan ngambil teh. Saya pas ingin putih, saya akan ngambil yang putih. Itu menunjukkan bahwa manusia punya apa? Pilihan. Akal manusia ini bisa berjalan, bisa milih. Nah, itulah yang tengah-tengah. Akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa Allah zalim sama kita, nggak bisa. Kenapa? Karena Allah sudah kasih kita akal, dengan akal itu kita bisa berpikir, bisa memilih mana yang semestinya kita pilih. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa Nabi Adam alaihi salatu wassalam punya kelebihan, yaitu diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Allah meniupkan padanya rohnya. Allah menyuruh malaikat sujud kepadanya. Allah menempatkan Nabi Adam di dalam jannah. Ini fadilah-fadilah yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain itu diciptakan dari mani yang bersumber dari bapak dan ibu, masuk dalam rahim jadi bayi. Nabi Adam enggak, khalaqakallah biyadih, langsung diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, fadilahnya adalah dipilih oleh Allah, mendapatkan risalah dan diajak bicara langsung oleh Allah. Ini yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Surat Al-Baqarah ayat 253. Tilkar rusul, para rasul itu yang jumlahnya 315 itu, faddalna ba'dahum ala ba'd, telah kami lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Minhum man kallamallah, di antara mereka ada yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya diajak bicara secara langsung. Jadi mendengar suaranya Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja mereka ini? Para ulama tafsir mengatakan 3 nabi. Pertama Nabi Adam, kedua Nabi Musa, ketiga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 orang nabi yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Baik, kita lanjutkan 156. Ihtajjat, telah berdebat atau bertengkar, al jannatu jannah wan naru, dan neraka. Apa debatnya? Faqalatil jannah, jannah mengatakan, yadkhuluni, masuk ke dalam saya, ad-du'afa, orang-orang lemah, wal masakin, dan orang-orang miskin. Wa qalatin naru, dan berkata neraka, yadkhuluni, masuk ke dalam saya, al-jabbarun, para diktator, wal mutakabbirun, dan orang-orang sombong. Faqala Allahu linnar, maka Allah mengatakan kepada neraka, ya, jadi Allah menjadi hakim ini. Allah mengatakan kepada neraka, anta azabi, kamu adalah siksaku, antaqimu biki, aku
menyiksa denganmu mimman syi'tu, terhadap siapapun yang aku mau. Wa qala lil jannah, dan Allah berkata kepada jannah, anti rahmati, adapun kamu adalah rahmatku. Arhamu biki, aku merahmati dengan kamu man syi'tu, siapapun yang aku kehendaki. Walikulli wahidatin minkuma, dan untuk masing-masing dari kalian berdua mil'uha, penuhnya. Jadi maksudnya dijamin oleh Allah pasti akan penuh. Hadis ini riwayat Muslim. Apa maksudnya jannah dan neraka debat? Para ulama mengatakan maksud debat ini mereka taftakhir, jadi membanggakan diri, siapa yang lebih utama, saya atau kamu. Maka jannah menganggap saya lebih utama daripada kamu wahai neraka. Sementara neraka mengatakan oh tidak, saya lebih utama, karena saya itu untuk menyiksa orang-orang yang diktator, orang-orang yang sombong. Nah, sementara jannah mengatakan loh, yang masuk ke dalam saya itu orang-orang baik, berarti saya lebih utama. Saya itu menjamu orang-orang yang baik, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan, tidak usah bertengkar. Neraka itu fungsinya sebagai azabku, sementara jannah itu fungsinya sebagai rahmatku. Jadi maksudnya apa? Masing-masing punya fadilah yang tidak dimiliki oleh yang lain. Sama dengan muadzin sama imam. Debat para ulama, panjang debatnya, mana lebih utama, jadi muadzin atau jadi imam. Masing-masing punya dalil. Maka ringkasnya, muadzin itu punya fadilah yang tidak dimiliki oleh imam, tapi imam juga punya fadilah yang tidak dimiliki oleh muadzin, ya, masing-masing. Nah, seperti dalam kasus ini. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa rahmati, ya, nama lain dari jannah adalah rahmati, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an kalau kita temukan kata-kata rahmat, kemudian ada kata-kata kekal, itulah yang dimaksud adalah jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya pada surat Ali Imran ayat 107, wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang putih wajahnya, mereka berada dalam rahmat Allah, mereka kekal di dalamnya. Rahmat Allah ini apa? Jannah, ya. Nama lain dari jannah. Taunya dari mana? Dari hadis tadi. Allah mengatakan anti rahmati. Allah mengatakan arhamu biki man syi'tu. Aku merahmati dengan kamu wahai jannah siapapun yang aku kehendaki. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan rahmat Allah? Jawabannya ada dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Rahmatku itu meluasi terhadap segala sesuatu, mencakup terhadap segala sesuatu. Fasa'aktubuha, aku akan tetapkan rahmatku lilladzina yattaqun, untuk orang-orang yang bertakwa, wa yu'tunaz zakah, dan membayarkan zakat, walladzina hum biayatina yu'minun, dan orang-orang yang mereka iman kepada ayat-ayat kami. Iman itu gimana? Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka sifat-sifat ini harus kita lakukan. Takwa, membayarkan zakat, iman kepada ayat-ayat Allah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka mari kita niatkan, kita membaca hadis-hadis Nabi ini tujuannya untuk apa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan rahmat Allah. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa mil'uha, dijamin neraka itu nanti akan penuh, dijamin surga itu akan penuh. Tentang penuhnya jannah dan neraka ini sudah ada hadisnya yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata kuncinya qat. Ini perkataan neraka nanti di akhirat. Amman naru fala tamtali, neraka tidak akan penuh hatta yad'a Allah qadamahu 'alaiha, sampai Allah letakkan telapak kakinya di atas neraka. Jadi Allah punya telapak kaki, tetapi laisa kamitslihi syai'. Fataqulu qat, maka neraka mengatakan cukup. Fahunalika tamtali wa yanzawi ba'duha ila ba'din, maka saat itulah neraka penuh dan dia sudah melipat sebagiannya kepada sebagian yang lain.
Wa ammal jannah, adapun jannah, karena jannah itu kan luas sekali, arduhas samawati wal ard. Sementara manusia tidak memenuhi isi surga, padahal Allah sudah menjamin surga harus penuh. Fa innallaha yunshi'u laha khalqan, maka Allah pun menumbuhkan untuk jannah ini makhluk yang lain. Jadi setelah umat Islam semuanya masuk surga, surga masih apa? Masih ada tempat-tempat kosong, padahal Allah sudah menjanjikan harus penuh. Nah, maka Allah ciptakan makhluk yang lain. Makhluk yang lain ini siapa, bagaimana, nggak ngerti. Ditunggu saja di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya berjumpa dengan mereka. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan 157. Uhthu, taburkanlah, fi pada afwahi, mulut-mulut, al-maddahin, orang-orang yang suka memuji, at-turaba, akan debu. Hadis ini sahih riwayat Ibnu Majah. Maksud hadis ini adalah dilarangnya kita memuji seseorang di depan dia. Kalau kita nekat memuji orang di depan dia, maka nanti orang itu berhak untuk menaburi debu pada mulut kita, karena diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Tapi memang yang ditaburi debu ini adalah al-maddahin, yang suka memuji atau selalu memuji. Kalau hanya sekali dua kali ya jangan langsung ditaburi debu ya. Karena kasihan ada orang mau berbuat baik sama kita, memuji malah kita taburi debu. Tapi orang yang perbuatannya selalu memuji orang, ketemu siapapun memuji, ketemu siapapun memuji. Nah, orang-orang kayak gitu ini yang perlu ditaburi debu. Dan biasanya katanya orang itu kalau senang atau sering memuji seseorang, itu biasanya juga sering mencela orang. Karena dia bisa menceritakan kebaikan, demikian juga menceritakan keburukan. Maka ini maksudnya adalah biasanya para tukang syair ya. Tukang syair itu biasanya memuji orang dalam rangka untuk dapat upah. Memuji para raja, biasanya setelah selesai memuji dapat segepok uang. Memuji para pejabat, habis itu dapat segepok uang. Nah, itu tingkahnya para tukang syair. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Tapi memang hukum memuji orang di depan dia, di depan orang yang kita puji, itu ada dua. Pertama boleh, yang kedua tidak boleh. Tidak boleh apabila orang yang kita puji itu kita khawatirkan terjadi fitnah terhadap dirinya kalau kita puji. Kita puji jadi sombong. Kita puji jadi merasa besar. Terfitnah dia dengan pujian. Nah, maka ini nggak boleh. Boleh apabila kita memuji dan dia aman dari perkara-perkara yang tidak baik. Dia dipuji malah tidak suka dengan pujian itu, malah mengatakan saya tidak seperti yang kamu pujikan itu, saya lebih tahu terhadap diri saya sendiri. Nah, orang-orang kayak gini yang tidak akan terfitnah dengan pujian ini tidak ada masalah dipuji sesekali dalam rangka untuk menunjukkan fadilah orang ini di hadapan orang-orang lain. Karena Rasul SAW juga beberapa kali melakukan. Sayyidina Abu Bakar dipuji oleh Nabi SAW bahwasanya kamu tidak termasuk yang melakukan isbal secara sombong. Nah, dipuji di hadapan orang banyak. Demikian juga ada sahabat Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya doakan supaya masuk jannah. Maka beliau mengatakan, kamu ahli jannah. Nah, ini dipuji di hadapan orang banyak, tidak ada masalah. Karena tidak ada kekhawatiran bahwa orang itu akan menjadi sombong dengan sebabnya ya. Maka tidak ada masalah kalau tidak dikhawatirkan kesombongan. Tapi kalau dikhawatirkan kesombongan, sama sekali jangan memuji di hadapan orang. Memujinya di baliknya saja. Kita lanjutkan 158. Juj, berhajilah an abika untuk bapakmu, wa'tamir, dan umrahlah untuk bapakmu. Hadis ini sahih riwayat Abu Dawud. Hadis ini menunjukkan bolehnya menghajikan orang lain, dalam hal ini bapak, tetapi tidak hanya khusus bapak ya, siapapun juga boleh. Yang penting menghajikan orang lain tetapi memenuhi syarat. Syaratnya apa? Ada dua syaratnya. Syarat yang pertama, syarat yang harus ada pada orang yang menghajikan, dia harus sudah haji dulu. Kalau dia belum haji, tidak bisa menghajikan orang lain. Kalau nekat menghajikan orang lain, haji itu sah, tetapi sah untuk dirinya sendiri.
Meskipun dia mengatakan Allahumma labbaika hajjan an fulan. Ya Allah, saya melakukan haji untuk fulan. Itu tidak sah untuk fulan tersebut. Sahnya untuk dirinya sendiri. Kenapa? Dia belum haji. Syarat yang kedua, yaitu syarat yang harus ada pada orang yang dihajikan. Orang yang dihajikan ini harus dia itu orang yang sudah mati, atau dia itu orang yang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya. Adapun kalau orang yang sehat, kemudian dia tidak sempat haji karena mengurus bisnisnya, kemudian membayar orang, tolong kamu haji untuk saya, ini tidak sah. Kenapa? Dia masih sehat, bisa untuk haji sendiri. Maka untuk memahami hadis ini kita harus tahu sababul wurudnya. Ternyata sababul wurudnya ini ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, bapak saya sudah tua renta, dia naik onta itu nggak bisa. Kalau nekat naik onta untuk haji nanti jatuh di jalan, nggak jadi haji. Nah, maka Rasulullah katakan, hajilah untuk bapakmu dan umrohlah. Maka ini dalam kasus tertentu harus memenuhi syarat. 159. Ahid, satukanlah, ya Sa'du, wahai Sa'ad. Hadis sahih riwayat Ahmad. Yang dimaksud Sa'ad di sini adalah Sa'ad bin Ubadah. Mohon maaf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena ada 3 Sa'ad. Sa'ad bin Ubadah ini tokoh Khazraj. Sa'ad bin Sa'ad bin Mu'adz itu tokoh Aus. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ini yang dimaksud oleh Nabi SAW. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas inilah yang merupakan salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk jannah. Apa kasus hadis ini? Saat ketika berdoa dia mengangkat kedua telapak tangan gini, 2 jari, atau mungkin ketika tahiyat. Jadi ketika berdoa begini atau ketika tahiyat begini, maka oleh Nabi disuruh menggunakan 1 jari. Kalau berdoa baik itu tahiyat pakai 1 jari atau doa pakai 1 jari. Dan dari hadis ini sebagian ulama berpendapat berarti doa itu boleh tidak mengangkat kedua telapak tangan, tetapi dengan apa? 1 jari. Dan ini pernah dilakukan oleh sebagian guru saya. Habis sholat itu saya lihat beliau setelah zikir ya, tasbih, tahmid, takbir, tiba-tiba beliau kayak begini nih. Nah, selesai sholat saya tanya, kenapa Ustaz doa kayak begini? Oh iya, ada hadisnya. Nah, ternyata beliau pakai dalil ini, ahid ya Sa'ad. Tapi kalau saya sarankan nggak usah niko-niko, mereka malah diarani wong sinting, wong bersolat ngene ngopo, karena nggak ada yang melakukan. Saya sarankan melakukan apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas saja. Mari kita lihat pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dan derajat hadisnya sahih, al-mas'alatu an tarfa'a yadayka hadwa mankibaika. Berdoa meminta kepada Allah itu mengangkat kedua telapak tangan setinggi pundak seperti ini. Allahumma Allahumma Allahumma. Wal istighfaru an tusyira bi usbu'in wahidah. Adapun istighfar pakai 1 jari. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nah, istighfar pakai 1 jari ini fungsinya apa? Menurut sebagian ulama ini maksudnya untuk mencela dirinya sendiri. Seolah-olah dia mengatakan, saya ngaku saya salah, maka astaghfirullah, astaghfirullah. Wal ibtihal, adapun doa yang sungguh-sungguh untuk menolak keburukan, antamudda yadayka jami'an, engkau tinggi-tinggikan kedua telapak tanganmu begini. Ini seolah-olah kita menjaga diri dari keburukan yang akan turun ya. Kita tangkis dengan apa? Tangan kita ini. Nah, ini pendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. 160. Uhudun, gunung Uhud itu adalah jabalun, satu gunung, yuhibbuna, yang mencintai kami, wa nuhibbuhu, dan kami pun juga cinta kepadanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Gunung Uhud ini adalah gunung yang ada di utara kota Madinah. Kenapa disebut yuhibbuna, gunung yang mencintai kita? Karena gunung Uhud ini fungsinya adalah menjaga kota Madinah dari serangan musuh. Ini kota Madinah, utaranya ada gunung Uhud. Kalau nggak ada gunung, ini musuh akan menyerang dengan sangat mudah.
Karena ada gunung, maka gunung ini fungsinya sebagai benteng dari untuk kota Madinah. Maka dikatakan oleh Nabi yuhibbuna, dia cinta kepada kami dengan apa? Dengan membentengi kita ini. Wa nuhibbu, dan kita cinta kepadanya. Maksudnya Nabi itu kalau melihat gunung Uhud itu senang. Karena melihat gunung Uhud ini manfaatnya besar untuk kota Madinah. Sehingga misalnya perjalanan pulang dari Makkah melihat Uhud misalnya, atau perjalanan dari utara ya, dari Syam melihat Uhud, itu beliau senang. Kenapa? Ini sudah dekat pada kota Madinah. Nah, maka Nabi mencintai gunung Uhud, dan juga gunung Uhud pun mencintai kaum muslimin dengan memberikan manfaat kepada mereka. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.